yang saya untuk keyakinan masing-masing. Ala hadini wa bihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radhiyallahu wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma iftah lana abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal ni'mah, abwaabal afiyah, abwaabal salam, abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli dhurrin wa salim Allahumma lakal hamdu syukra wal kamalu taqda wa anta al-haqqa wa nahnu bi dzalika wa anta tazalidal Allahumma ya syekul asir ya bil kasir wa sayyidul ibadi wa la mughira bi faqir wa rahim ya asir amin wa asir qadri salika ya asir Allahumma la tadri fi dunya tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suryo. Kita lanjutkan dulu. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan yang baik ini bersama ibu pengajar praktek ibu itu, apalagi cuma dekat. Kalau ingin sebelum dekat ya guru setting dan sudah perubahannya beda sekali kalau zaman sekarang, apalagi yang diterapkan program ibadah ini adalah program yang luar biasa. Kemudian kegiatannya mungkin kayak astusi itu ya, kalau sebagai pendamping itu dalam satu minggu ini mungkin besok kemana udah acara di sekolah sampai ya, mohon maaf kadang-kadang ya tugasnya hanya tidak ketemu, namun kan sekarang modelnya untuk selanjutnya rekan-rekan. Baik, terima kasih Bunda Zulkifli. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berada di sini ya, karena datang di sini itu humble, rasanya hangat. Jadi terima kasih. Tadi juga Prananda ketika saya datang itu di gerbang disambut hangat loh. Jadi mereka ya gini, Assalamualaikum gitu ya. Buat saya itu keren karena itu salah satu cerminan dari karakter profil pelajar Pancasila dan itu sudah mereka buktikan. Terima kasih ya buat adik-adik ya. Oke, terima kasih izin berada di sini Pak Sunar, Pak Dian, Yanda Bunda Guru serta Yanda Bunda Ketua Panitia serta Prananda OSIS dan MPK. Hari ini kita akan mendengarkan apa sih yang akan didiskusikan dan dibahas oleh guru-guru keren. Ada Arjuna dari Sri Kandi, ada Pak Jemi dan Pak Bu Septi yang akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan. Kita support sama-sama, mudah-mudahan memang ini bisa menjadi usulan. Tadi yang Bunda Zulkifli disampaikan bisa menjadi usulan sebagai visi di sekolah ini. Bisa jadi berubah, bisa jadi mungkin tetap tapi ada tambahan-tambahan. Begitu ya. Jadi kita akan support sama-sama dan mudah-mudahan discussion-nya ini mencerahkan dan memang hidup ya, agar memang betul-betul visi dan prakarsa perubahannya ini
tercapai dan terlihat akan lebih baik. Tapi kita boleh beri applause dong, dan tadi nggak ada tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Makanya tepuk tangannya buat dosa ya, buat janda bunda guru kalian, janda guru 134 yang keren. Karena mereka adalah anak muda yang mau berkembang dan juga mengambil pelajaran lebih banyak. Sebagai informasi ini punten kepada Ibu, Pak Jipri dan Bu Septi ini mungkin di sini memang dari jam 6:30 ya, tugasnya 6:30 sampai jam 15. Tapi dengan ikut program guru program ini, Pak Jipri dan Bu Septi ini kerjanya sampai jam 00. Jadi mengerjakan satu dan lain hal, tapi itu sih bagian dari konsekuensi ya. Oke, mudah-mudahan sukses terus untuk Pak Jipri dan Bu Septi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kami berdua, Bunda Zulkaiti dan juga saya, dapat mendampingi para CGP dengan lebih baik dan sesuai harapan Mas Suhat tentunya, dan juga Pak Haji Chandra dan juga Pak Bian dan juga Yanda Bunda dari tenaga Bapak Ibu dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali dari Pak Asduti. Baik, untuk itu kita langsung saja acara akan saya Pak Asduti. Silakan Pak. Iya, silakan Bunda. Baik, terima kasih Bunda Zulkaiti. Yang Bunda izin saya memoderator acara ini. Lebih kurang acara ini akan berjalan 24 jam ke depan ya? Oh enggak ya? 24 jam ya. Tapi sebetulnya waktunya itu lebih kurang 110 menit kepada Ibu. 100 menit berarti kira-kira 2 jam kurang ya. Tapi kita mungkin akan nambah malah 3 jam sampai nanti jam 13 kayaknya ya. Gitu. Settingannya 13 ya? Sampai jam 13? Oh, sampai jam 12 ya. Waduh, formal sekali resah Bapak Ibu guru ini. Mohon izin juga Bapak Ibu, ini sudah meninggalkan jam belajarnya dan setia berada di sini. Mudah-mudahan kita bisa ya. Jadi kita akan setting waktunya. Semuanya akan silakan sebetulnya kepada CGP, kepada Pak Jipri dan juga Bu Septi. Namun nanti tentunya akan ada interaksi dari Bapak Ibu narasumber. Dan nanti kalau ada tanya jawab juga silakan. Waktunya lebih kita akan kemas di 60 menit karena kita tadi sudah ambil di sambutan. Jadi Bapak Ibu mohon izin, semoga bisa menghasilkan visi dan platform perubahan untuk SMP Negeri 1. Tapi sebelumnya tepuk tangan lagi dong untuk narasumber kita. Wajah itu nanti akan ada boleh gitu ya. Oke, baik, saya silakan sebelumnya mikrofon ini ke para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang ada di sini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di acara ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam pengikutnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita juga boleh memanjatkan syukur Bapak Ibu kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena boleh diberikan kesehatan, nikmat sehat sampai pada hari ini bisa berkumpul di ruangan lab IPA pada kesempatan pendampingan individu kedua kali ini. Ya, di sini saya akan coba menyapa satu persatu dari Dewan Guru dan murid-murid. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 134, Bapak Dr. Andes Haji Sodikin Chandra MM. Beliau selalu senantiasa mendukung para CGP 134, saya dan Ibu Septi untuk mengikuti kegiatan CGP hingga selesai. Selanjutnya ada Bapak Wakil Akademik, yaitu Bapak Suhar MPD.
Beliau juga salah satu pengajar praktik ketika angkatan 7 ya, seperti itu. Dan selanjutnya yang kami hormati pula Bapak Wakil Sarana dan Administrasi yaitu Bapak Supriyono SPD. Beliau pendamping saya ketika Lokakarya 1 di SMA Negeri 85. Dan yang saya hormati pula Bapak Suryo SAG selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 134. Di sini juga ada dari bagian Pendagang dan Kependidikan yang kami hormati Ibu Rosmayati SS selalu membantu kami dalam membuat administrasi, dan ada ditemani oleh Ibu Yustianawati di sini selaku tenaga kependidikan sekaligus orang tua dari siswa 134 ya. Salam seperti Saya juga ingin menyapa ya Bapak Ibu yang kami hormati para pengajar praktik. Yang pertama Ibu Zulfaiti SPD, beliau adalah pengajar praktik saya yang selalu mendampingi saya, memotivasi saya, guru hebat yang memang sebagai contoh lah bagi saya selaku calon guru penggerak. Beliau juga merupakan wakil bidang sarana dan prasarana di SMPN 215 Jakarta. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Bu Zulkaiti dan dukungan yang bermanfaat sekali bagi saya. Kemudian saya menyapa yang kami hormati Bu Hastuti, mungkin sering dipanggil Pok ya. Cuman mungkin maaf ya Bu kalau atau saya panggilnya Bu atau Pok. Beliau ini juga orang hebat. Waktu itu saya sempat mengikuti pembatik. Dan beliau ini pakarnya Bapak Ibu pembatik. Saya juga sempat melihat YouTube, saya tulis Hastuti itu kontennya banyak sekali Bu, dan itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi beliau ini salah satu orang yang hebat dalam menciptakan konten-konten pembelajaran yang menarik. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa mengunjungi channel YouTube-nya beliau. Saya percaya Bu Hastuti, Bu Zulkaiti juga sangat memotivasi kami para CGP, mendukung kami selalu agar bisa menyelesaikan seluruh program guru penggerak ini, termasuk dalam kegiatan pendampingan individu kedua. Kemudian saya ingin menyapa yang kami hormati rekan guru, ada Ibu Esti yang pengalamannya juga luar biasa, sudah memakan banyak asam garam, kenal karakter murid dari A sampai Z, banyak belajar sekali saya dengan Bu Esti. Kemudian ada Bu Risma, begitu juga dengan Bu Risma ini saya sering share juga dengan Bu Risma, banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Begitu juga Pak Bian, Pak Bian ini juga pengalamannya banyak. Sebelum di 134 beliau adalah kepala sekolah di 264. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dan dukungan pastinya dari Pak Bian. Yang kami hormati Bu Ija Khadija, beliau juga rekan guru yang selalu memotivasi dan mendukung segala kegiatan kami selama mengikuti CGP. Dan yang kami hormati Bu Aminah, rekan guru ini kebetulan ibu saya juga di sini karena beliau selalu apapun aktivitas kami para CGP selalu didukung dan dimotivasi agar bisa. Kemudian saya ingin juga menyapa anak-anak ibu yang ibu banggakan, ibu sayangi. Ada perwakilan OSIS dan MPK, ada Syafa selaku ketua OSIS SMPN 134 Jakarta, kemudian ketua MPK Kafka Morin, dan Lokelita perwakilan OSIS ya. Terima kasih sudah hadir. Iya, tinggal satu lagi yang di samping saya ini ya Bu. Ya. Oke, ini yang berperan sekali dan selalu dulu saya selalu mengatakan. Ini ceritanya maaf ya Bapak Ibu, saking saya semangatnya. Oke, saya juga mau. Iya, oke. Bu Faras ini adalah salah satu rekan guru ya yang akan menjadi notulis juga dalam kegiatan diskusi ini. Beliau juga orang muda ya, tapi luar biasa kreatif, gesit dan sangat mendukung seluruh rekan guru dalam setiap kegiatan. Terima kasih Bu Faras. Silakan. Ya, itu dia sapaan-sapaan dari kami. Di sini saya mengikuti pantun untuk kita semua nih, sekaligus untuk menyapa. Nanti saya mohon untuk
cakepnya ya, biar kita seru. Belum. Terima kasih. Saya mulai ya Bapak Ibu. Ada contekan dulu. Baru buat ketika Pak Suhar lagi sambutan baru berpikir. Sangat merdu lantunan pianika. Menghilangkan suasana dilema. Mari sivitas akademika kita ciptakan kemajuan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdiskusi tentang visi dan prakarsa yang ada di depan sana. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan atau merumuskan sesuatu yang bisa membawa kita untuk kemajuan bersama SMA Negeri 134 Jakarta. Ya. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta diskusi dalam tema visi dan prakarsa perubahan di SNPN Negeri 134 Jakarta. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya. Ya, yang pertama adalah tujuan diskusi kesempatan kali ini, yaitu kita semua akan dapat berbagi pengalaman, ide, dan aspirasi dari seluruh pihak sekolah yang ada dalam forum diskusi ini. Kebetulan di sini ada wakil, ada kakak, ada guru, ada perwakilan dari orang tua siswa, dan ada murid. Jadi insya Allah semua unsur terwakili. Yang kedua yaitu kita dapat mencapai suatu kesepakatan bersama terkait visi dari forum diskusi dan CJP yang selaras dengan visi sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya nanti kita akan semua merumuskan visi yang akhirnya akan berpihak pada murid, seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, agar diskusi nanti berjalan dengan lancar, santai, tapi serius, mungkin kita buat kesepakatannya dulu nih Bapak Ibu. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan atau dari siswa untuk diskusi kita kali ini. Mungkin dari Pak Supri, kesepakatannya apa nih Bu? Bapak, apakah mungkin kita sepakati aktif dalam kegiatan diskusi atau seperti apa? Silakan Pak Supri, kesepakatannya. Santai, serius tapi santai. Serius santai. Terima kasih. Mungkin sambil nyanyi nanti. Ya mungkin ini aja apa ya, seperti yang saat itu saya sampaikan, kalau sedang ada yang menyampaikan pendapat, yang lain memperhatikan, jadi tidak gaduh gitu aja. Salah satu itu one talk no side talk. Terima kasih Pak Supri. Ya, berarti kesepakatannya kita menghargai ya ketika mungkin kami menyampaikan pendapat atau Bapak Ibu nanti ketika menyampaikan pendapat. Mungkin dari Bu Esti ada kesepakatan yang bisa kita lakukan. Jadi saling menghormati pada saat memberikan pendapat, kemudian santai saja, santai tapi serius. Terima kasih Bu Esti. Mungkin satu lagi dari Bu Amnah, silakan. Terima kasih untuk waktunya Pak Jiki dan Bu Seti. Sama dengan Pak Sumi dengan Ibu Esti, saya santai aja, serius tapi santai, saling menghargai. Bila satu sama lain ada yang kurang dalam hal menyampaikan ide-ide di dalam diskusi nanti ini, saling melengkapi. Terima kasih. Ya mungkin kesepakatan juga mulai ditambahkan, kita boleh sambil makan Buset atau bagaimana. Ini ada snack yang di depannya, itu kasihan kalau dianggurin. Sudah bilang makan kami Mungkin gitu. kesepakatan kita boleh sambil makan ketika berdiskusi, silakan. Oke, ayo makan. Makan anak cantik.
Baik, ya betul Pak ya, supaya diskusi berjalan lancar. Ayo loh, kamu potong-potong, potong saya. Kita sepakati Pak Zikri, berarti kita mulai diskusi tadi 10 lewat 15, mungkin kita akhiri pukul 11. Ya sudah kena pasal 12 seperti itu ya biasanya. Oke. Mungkin Muaras minta tolong dituliskan. Saling melengkapi, boleh makan ketika kegiatan diskusi dimulai pukul 10.15 sampai. Boleh makan. Silakan Silakan dinikmati ya Bapak Ibu. Mungkin sajiannya. Oke, mungkin saya akan sampaikan kembali kesepakatan kita saat diskusi. Yang pertama, kita menghargai yang sedang menyampaikan pendapat. Yang kedua, diskusi ini kita harapkan santai tapi serius, mudah-mudahan memperoleh banyak manfaat dari diskusi ini. Kemudian kita di sini tidak ada yang paling bisa, tidak ada yang tidak bisa, kita harus saling melengkapi. Kemudian kita tepat waktu mulai pukul 10.15, nanti kita akhiri pukul 11. Dan ketika berdiskusi boleh sambil menikmati sajian yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Anak-anak boleh nggak menyampaikan saudara? Boleh. Nanti perwakilan dari OSIS silakan yang menyampaikan mungkin apa pendapatnya dalam diskusi ini ya. Oke, silakan Kak Zikri. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita bergerak untuk ice breaking terlebih dahulu. Di sini ada ice breaking tentang marilah menari di atas menara. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar ice breaking ini. Ice breaking marilah menari di atas menara. Jadi nanti ketika saya bernyanyi, nanti saya akan bernyanyi. Ya, mohon maaf, suaranya lagi merdu-merdunya nih. Marilah itu kita sepakati untuk tangannya seperti mengajak, tangan dua ya Bapak Ibu. Marilah. Selanjutnya untuk menari, tangannya mungkin di samping sambil diputar-putar menari. Nah, untuk di atas menara, tangannya ke atas. Iya, seperti itu. Mungkin biar lebih leluasa kita bisa berdiri terlebih dahulu. Ya. Marilah tangannya ke depan seperti mengajak, menari tangannya di samping sambil diputar-putar, dan di atas menara tangannya di atas kepala. Ya, sudah siap Bapak Ibu dan murid-murid semuanya? Siap ya Bapak Ibu ya. Kita menjalankan dulu otot-otot yang ada di tubuh kita supaya juga lebih rileks nih. Mungkin para PP juga bisa biar gerak ya Bapak Ibu. Silakan. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, 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 menari. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, marilah menari, mari, marilah, mari. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu serta murid-murid. Kita sudah meregangkan otot-otot kita yang dari tempat kaku. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita, badan kita menjadi lebih fokus untuk berdiskusi bersama pada kesempatan kali ini. Ya, silakan Bu Santi. Baik, terima kasih Pak Zikri. Tadi kita sudah meregangkan otot ya Bapak Ibu. Mungkin tadi mohon maaf Pak Bian, pun sempat jadi tertelan ya Pak Bian. Sudah ya Pak. Hampir saya keluarin lagi. Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Oke, tadi kita sudah sama-sama melakukan ice breaking. Otot-otot kita menjadi regang, rileks kembali, dan kita masuk ke materi diskusi kali ini. Sebelumnya terkait tema diskusi kali ini, visi dan prakarsa perubahan, mungkin kita perlu sama-sama mengetahui apa sih pengertian visi itu. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan seluruh rakyat mempunyai yang sama mengenai perjuangan bangsa. Kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan, dan pengamatan. Nah, itu adalah pengertian visi menurut KBBI.
Nah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian peserta diskusi, tadi kan pengertian visi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin kita pribadi mempunyai pengertian sendiri, visi itu seperti apa. Nah, saya mau tahu nih dari Bapak Ibu kira-kira mengartikan, memaknai sebuah kata visi itu seperti apa. Mungkin saya minta Pak Suryo. Visi menurut Pak Suryo itu apa ya Pak? Siapa? Iya, terima kasih. Visi menurut saya itu rencana sesuatu yang akan dilaksanakan. Terima kasih Pak Suryo. Ya, visi menurut Pak Suryo adalah rencana yang akan dilaksanakan. Berikutnya dari Bu Risma. Bu Risma, kalau visi memaknainya seperti apa? Visi sih menurut saya sesuatu yang tujuan besar yang akan dicapai di akhir suatu kegiatan. Jadi kalau jangka pendek mungkin tujuan misalkan datang ke sekolah, tapi ada tujuan besar yang dalam jangka panjang harus bisa diraih. Pemikiran yang luar biasa. Terima kasih Bu Risma. Tujuan besar yang akan dicapai di akhir Pak atau pada suatu kegiatan. Mungkin dari satu lagi dari Bu Ros, silakan. Kalau menurut saya visi itu memotivasi dalam suatu kegiatan. Terima kasih Bu Ros atas masukannya bahwa visi menurut Bu Ros adalah memotivasi dalam sebuah kegiatan. Nah, mungkin satu lagi nih tambahan. Ya. Boleh ya, Mbak? Boleh Pak, silakan. Mungkin saya salah kali ya. Visi menurut pengertian saya dari kata vision. Vision itu penglihatan kita, jauh ke pandangan kita. Visi. Jadi semacam cita-cita yang tidak dicapai. Terima kasih. Mungkin ditambahkan Bu Farah, cita-cita yang hendak dicapai. Satu lagi nih karena ada perwakilan siswa-siswi. Di sini ada perwakilan OSIS, silakan mungkin dari ketua OSIS yang sudah mungkin menyusun visinya ketika pemilihan ketua OSIS. Silakan. Baik, menurut saya kalau visi itu adalah suatu tujuan kita, di mana kita harus menerapkan visi tersebut. Bahwa jika saya kan organisasi, jika organisasi itu tidak ada visinya, kita akan bingung kita mau kemana. Maka dari itu ya akan kehilangan arah. Maka dari itu kita juga harus tahu nih visi kita. Kita akan melakukan A, kita akan melakukan B, gitu Ibu. Jadi kalau dalam singkatnya itu adalah ya untuk memotivasi kita dan juga adalah tujuan kita. Terima kasih. Saya ingin menambahkan visi adalah harapan dan cita-cita. Kalau tujuan itu nanti misi itu saja. Jadi sebuah harapan, sebuah cita-cita berluhur misalnya, ada bertakwa, berwawasan global kan. Terima kasih Pak Suhar. Ya, boleh dituliskan. Oke, ya tadi Pak Suhar menambahkan bahwa visi adalah sebuah harapan dan cita-cita. Ya, tadi kita semua sudah mau merumuskan nih apa sih pengertian visi, mulai dari rencana yang akan dilaksanakan, tujuan besar yang akan dicapai dari suatu kegiatan, motivasi dalam sebuah kegiatan, pandangan atau cita-cita yang akan dicapai, suatu motivasi dan tujuan yang akan dicapai, serta harapan, impian dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Pengertian visi itu banyak sekali, ya. Tetapi di sini kami CGP, saya dengan Pak Zikri juga mau menyimpulkan pengertian visi menurut kami berkaitan dengan apa yang tadi Bapak Ibu serta anak-anak sampaikan, bahwa visi bagi kami adalah sebuah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai pada masa
mendatang. Jadi fokusnya adalah penggambaran harapan bisa cita-cita tujuan yang ingin diwujudkan di masa yang mendatang. Selanjutnya kami akan kasih. Iya, tadi ada garis atau kata yang disebarkan yaitu kata cita-cita. Di sini kita coba flashback ke belakang terlebih dahulu ketika kita waktu kecil. Mungkin SD biasanya ditanyakan cita-cita kalian apa untuk besarnya. Kebetulan di sini semuanya adalah sebagai guru, tapi ketika kecil ya biasanya pandangannya itu masih luas, pandangannya itu masih tinggi, tingkat hayalannya itu masih tinggi. Nah mungkin ada cita-cita yang menarik atau memang dari kecil ingin menjadi guru. Mungkin ada yang ingin berbagi cita-cita waktu kecilnya. Mungkin ada yang ingin jadi penyanyi, ada yang ingin jadi model mungkin dari yang dekat dulu nih, dari Bu Paras. Oke, waktu kecil sebenarnya saya tidak pernah menjadi guru seperti sekarang. Dulu waktu kecil itu saya sangat ingin menjadi orang penulis buku fiksi untuk anak-anak. Itu adalah cita-cita saya. Luar biasa, cita-cita masa kecilnya sebagai penulis. Mungkin jadi guru juga tidak akan menghapus cita-cita itu Bu, bisa juga ya, bisa dijadikan salah satu keahlian atau keterampilan. Mungkin dari sini Ibu Yus, cita-citanya waktu kecil? Saya waktu kecil menjadi pengusaha. Ingin menjadi pengusaha. Ya, sekarang juga sudah menjadi pengusaha untuk mengusahakan murid-murid kita menjadi peraih mimpi-mimpi di masa mendatang. Ya, selanjutnya sini ada beberapa cita-cita. Mungkin sewaktu kita kecil mau menjadi apa? Mungkin ada yang ingin menjadi dokter, ada yang mau menjadi polisi, TNI, terus wirausahawan, ada yang ingin menjadi bisnismen, kontraktor, TNI dan lain-lainnya. Tapi semua di sini kita adalah sebagai pendidik, yaitu guru. Ya, bagaimana nanti kita semua sebagai pendidik atau sebagai guru bisa menuntun murid-murid kita untuk meraih cita-citanya saat kecil, seperti itu. Selanjutnya. Ada yang nggak sesuai. Kenyataannya jadi guru, kenyataannya jadi jaksa. Jadi jaksa, apa itu jaksa itu? Untung. Ada yang kayak benar memang berhasil di setiap lingkungan kerja. Cita-cita apa jadi apa, tapi nyatanya Jadi apa? Oh iya. Oh, iya. Iya, silakan Pak. Cita-citanya apa nih Pak? Yang sampai sekarang nggak lupa dari kecil saya cita-cita saya jadi tukang koran. Karena terinspirasi di terminal Wonogiri itu tukang koran itu kayaknya orang paling pintar di dunia. Sambil jualan koran itu tahu aja kita menjadi propaganda gitu. Jadi saya terinspirasi di tukang koran. Oke, baik sekali ya Pak. Ternyata tukang koran bukan hanya sebatas untuk menjual koran ya Pak. Ternyata banyak yang bisa, banget gitu. banyak ilmunya. Atau ada yang cita-citanya dari kecil ingin menjadi guru? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi insya Allah kita semua di sini tersesat ke jalan yang benar, berarti seperti itu ya. Tersesat ke jalan yang benar, kita semua di sini sebagai guru mengemban tugas amanah untuk berpihak kepada murid sesuai dengan pemikiran KHD, Kiai Hajar Dewantara. Di sini ada pemikiran KHD tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran di sini berhubungan dengan pemberian materi, pemberian ilmu, tapi itu merupakan dari bagian pendidikan. Yang ditekankan adalah pendidikan. Maksudnya pendidikan itu pemberi tuntunan kepada murid-murid. Ini berhubungan dengan pemikiran yang kedua. Pendidikan itu sifatnya adalah menuntun. Jadi sebenarnya kayak Safa, Kafka, Bavelita itu sudah mempunyai garis-garis halus kalau ibarat sebuah kertas. Nah, guru itu
bisa menebalkan garis-garis tersebut. Jadi bukan kertas kosong yang bisa dicoret-coret asal-asalan, sesuai dengan gurunya. Guru di sini bersifat menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maksudnya apa? Kodrat alam dan kodrat zaman di sini. Kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuk. Maksudnya adalah sifat safa, sifat kafka, sifat wafilitas itu pasti berbeda sesuai dengan di mana kalian dilahirkan, di mana keluarga, bagaimana keluarga kalian membesarkan kalian, pasti sifatnya berbeda-beda. Ada juga bentuk, ya bentuknya pasti beda. Kalau ada kacamata, nggak kacamata, kacamata lagi, ya. Tapi bentuk maksud di sini adalah bagaimana daerah itu bisa membuat karakteristik murid-murid kita berbeda, dan itu harus disesuaikan di sekolah. Selanjutnya adalah kodrat zaman, berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama di sini berhubungan dengan ilmu pengetahuan, kemajuan zaman. Jadi kita sebagai pendidik mengajarkan atau memfasilitasi murid-murid kita dengan dunianya saat ini. Jangan kita pakai seperti dunia zaman dulu, masih menggunakan PHP misalnya, masih menggunakan catatan yang banyak sekali. Nah, itu bisa dikurangi, tapi kita bisa menggunakan kodrat zaman sekarang, bisa menggunakan teknologi sebagai daya tarik untuk siswa-siswa kita. Nah, tujuan akhirnya adalah budi pekerti yang berhubungan dengan P3, profil pelajar Pancasila, yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Terakhir, pemikiran KHD adalah berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah bagaimana murid kita itu bisa mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Keselamatan dan kebahagiaan ini tentunya bukan hanya bahagia, bukan hanya selamat, tapi harus dengan cara-cara yang mendidik, seperti itu. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila yang menjadi budi pekerti tujuan pendidikan kita. Yang pertama itu beriman dan bertakwa, kedua ada berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat mandiri, kelima bernalar kritis, dan keenam adalah kreatif. Keenam poin ini diharapkan akan muncul, akan tumbuh, akan tercermin dalam murid-murid SMP Negeri 134. Keenam poin ini diambil atau kita nilai biasanya dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketika P5 dilaksanakan, disitulah peran kita sebagai pendidik untuk melihat apakah keenam poin ini sudah tercermin dari murid-murid kita atau belum. Selanjutnya, ya silakan Bu Serti. Ya, terima kasih Pak Zivi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama nih mengetahui pemikiran yang mulia dari sosok atau Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau menginginkan kita sebagai pendidik memberikan tuntunan kepada para murid untuk mencapai keselamatan serta kebahagiaan ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Beliau juga menginginkan kita itu melakukan pendidikan pengajaran yang berpihak pada murid, bahwa murid ini pasti bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di sini ada beberapa kalimat rumpang, ada 6 kalimat rumpang yang menggambarkan cita-cita kita untuk murid. Kalau tadi di awal sudah Pak Zuki menyampaikan cita-cita kita waktu kecil, dan kemudian nyatanya sekarang kita menjadi seorang pendidik. Nah, ketika kita sudah menjadi pendidik, pasti kita akan memimpikan murid kita nantinya mau seperti apa ya. Kita mau mencita-citakan murid kita itu memiliki apa, kita percaya bahwa murid seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kalimat rumpang di sini akan saya minta Bapak Ibu isi dalam sebuah Padlet. Saya akan kirimkan linknya ke info dinas ya Bapak Ibu. Saya mohon izin. Mohon izin ya Pak Suhat. Saya izin untuk kirimkan ke grup info dinas. Oke, apakah
sudah terkirim ya Bapak Ibu? Sudah? Belum? Oke, mungkin Bapak Ibu bisa buka linknya dan tampilannya mungkin seperti yang ada di layar. Ya, nah di pojok bawah ada tanda plus di sana. Di tanda plus warna kuning, silakan Bapak Ibu klik. Nanti munculnya akan seperti ini. Sudah? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Oke. Silakan diklik linknya. Subjeknya silakan diisi nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti di bawahnya adalah jawaban dari kalimat rumpang tersebut. Mungkin langsung ke jawabannya saja dengan kata kunci yang ada di depan. Muridnya, murid adalah, mengutamakan, sadar bahwa, yakin untuk, paham bahwa. Mungkin Bapak Ibu yang merasa kesulitan bisa saya bantu dengan Pak Zikri. Oke. Silakan diisi Bapak Ibu terkait dengan cita-cita kita untuk murid. Kita mau Hanya satu kata atau gimana tuh? bisa satu kata, bisa satu kalimat, tergantung dari apa yang Bu Esti harapkan. Mungkin ditulis kata kuncinya Bu Esti untuk nomor 1 murid yang titik-titik. Untuk kata kunci nomor 2 murid adalah, kita yakin bahwa murid adalah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa nih Bapak Ibu? Dan kita sadar betul bahwa mungkin terkait pendidikan, terkait pengajaran, terkait dengan mungkin murid atau cita-cita yang kita harapkan. Kalian masih siap? Silakan Bapak Ibu isi dulu Pak. Oh iya, oke. Baterainya lo Sudah. 1 sampai 6 Pak. Situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata juga semua. Jadi 6. Iya. Oke, nanti perwakilan OSIS juga bantu mengisi ya. Menurut pandangan kalian kira-kira cita-cita bagi kalian sendiri apa nih sebenarnya? Bagaimana Bapak Ibu, kata kuncinya sudah dituliskan? Mungkin kita lihat kepadanya. Bu Faras boleh dibuka? Belum ya? Oke, mungkin masih mengisi, nggak apa-apa. Jadi untuk yang pertama pertanyaannya adalah, boleh dikecilkan Bu Faras? Ya. Kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Apakah yang cerdas, apakah yang memiliki iman dan takwa, atau kita mau murid yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin dari versi murid memimpikan kalian itu seperti apa nantinya, silahkan tuliskan. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah apa, pribadi yang seperti apa, silahkan dituliskan Bapak Ibu. Kemudian di sekolah kita ini, kita itu mengutamakan nilai apa? Mungkin nilai kejujuran, tanggung jawab, bisa dituliskan dalam cita-cita kita untuk murid dalam kalimat rumpang tersebut. Yang nomor 4, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa nomor 5 dan nomor 6. Bagaimana mungkin Bu Ija? masih proses. Oh ya, Pak Bian mungkin ada kesulitan? Oke, mungkin Pak Supri? Oh iya, nggak apa-apa, nanti dituliskan saja nanti. Ya boleh Pak, silakan. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak. Silakan mungkin dari perwakilan siswa, bagaimana? Bisa ya? Gimana cara nulisnya? Tambah, ada tambah. Oke, tuliskan kata kuncinya yang di depan. Pertama subjeknya tulis nama kamu. Pakai nama lu.
Kalau memang sudah Bapak Ibu serta anak-anak kalian 1 sampai 6 sudah ditulis berikut dengan jawabannya bisa langsung dipublikasikan. Nanti akan muncul di Padlet. Ya, sudah ada beberapa nih Bu Oh iya, Septi yang silakan. Mungkin ditampilkan sambil mengisi ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. dari Bu Yus. Dari Bu Yus nih, oke. Ya, bahwa Bu Yus itu memimpikan murid-murid yang cerdas. Wah, luar biasa. Kemudian saya bahwa murid itu penerus bangsa. Ya, setuju ya Bu Yus. Kemudian di sekolah mengutamakan karakter. Ya, karakter itu penting memang. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu menaati perubahan aturan. Kemudian 5, kita warga sekolah ini yakin untuk berkembang ke arah yang baik. Serta yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa membimbing murid harus ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bu Yus. Saya mungkin membacakan dari Bu Risma ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalimat rumpang tersebut. Bu Risma ini menginginkan murid yang tahu kelebihan dan kekurangan sehingga bisa mengoreksi kekurangannya dan mempertajam kelebihannya. Wah, luar biasa. Kemudian yang kedua, Bu Risma percaya bahwa murid adalah manusia yang belum sadar potensinya sehingga perlu guidance, mungkin fotonya guidance, tuntunan, betul ya, istilah dari tuntunan dalam bahasa Inggris ya, tuntunan dari guru sesuai dengan pemikiran Kak Hadi tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa di sekolah kita mengutamakan siswa yang bertanggung jawab dan sedang mempersiapkan masa depannya. Luar biasa. Kemudian masuk lagi nih, nanti mungkin nomor 4, 5, dan 6 akan dipaparkan oleh Pak Zikri ya. Untuk nomor 1, 2, 3 saya bantu bacakan untuk jawaban Bu Ija. Bu Ija di sini memimpikan murid yang memiliki akhlak dan perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, memiliki akhlak. Kemudian murid adalah mungkin bisa menyusul ketiga, di sekolah itu mengutamakan pendidikan perilaku dan akhlak. Ini berkaitan dengan cita-cita yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih Bu Ija. Mungkin 4, 5, 6 bisa disampaikan oleh Pak Zikri. Ya, terima kasih Bu Septi. Kita bisa melihat ke nomor 4, 5, dan 6 dari Bu Risma. Di sini Bu Risma menjelaskan kepada muridnya bahwa mereka santai di sekolah, ya. Siswa itu bisa santai atau merasa nyaman di sekolah. Yang kelima, yakin untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Dan terakhir, keenam, paham bahwa bersama kita bisa. Memang semuanya untuk mencapai visi kita harus berkolaborasi. Ketika kita sudah berkolaborasi, maka tujuan insya Allah akan tercapai. Dari Ibu Ija di nomor 4, yaitu siswa itu sadar bahwa manusia membutuhkan bimbingan sehingga dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Selanjutnya nomor 5, kita yakin untuk mengubah murid dari salah menjadi benar. Dan terakhir, paham bahwa setiap murid memiliki karakter yang berbeda. Ini juga sesuai dengan pemikiran Kak Ale tadi. Kita menuntun siswa dengan mempengaruhi atau dengan mengikuti, dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid kita sekarang. Mungkin ada lagi Bapak Ibu bisa. Ya, Bapak Ibu guru yang mungkin masih mengisi, silakan diisi dan dikirimkan atau dipublikasikan. Atau mungkin dari Pak Supri, saya bantu bacakan, atau sudah berapa yang diisi Pak? Memimpikan murid seperti apa Pak? Boleh disampaikan secara lisan saja Pak, nggak apa-apa. Kita memimpikan punya murid yang memiliki kesadaran yang tinggi. Jadi kesadarannya meningkat terus. Yes. Jadi dari sadar jasmani, sadar rohani, sadar kasih sayang, sadar keikhlasan dan lain sebagainya. Ya, kira-kira semacam itu. Kemudian sampai pada kesadaran yang tertinggi, sidratul muntaha, kesadaran yang sangat tinggi. Terima kasih.
Terima kasih Pak, wah, luar biasa ya, menginginkan murid yang memiliki kesadaran yang tinggi, tidak hanya sekarang tetapi berlanjut sampai ke level yang paling tinggi ya. Oke, kemudian ada masuk lagi nih dari Pak Bian, saya akan bacakan dari Bu Ros, serta tadi ada di bawah ya. Dari Bu Ros dulu mungkin. Bu Ros di sini memimpikan murid yang kreatif. Kemudian murid adalah anak-anak atau insan yang pintar, pastinya memiliki kecerdasan. Ya karena memang pencipta kita menciptakan manusia itu pasti memiliki sebuah kecerdasan. Tinggal kita mengolahnya dan mungkin dituntut oleh Bapak Ibu guru selaku pendidik. Kemudian di nomor 3 di sekolah kita mengutamakan murid yang disiplin karena dari disiplin pastikan akan berpengaruh ke citra sekolah juga dan mungkin perbaikan atas diri masing-masing murid. Kemudian dari Pak Bian, pertanyaan nomor 1 kalimat terutamnya, Pak Bian ini ingin murid yang berbudi, dapat mandiri, bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian Pak Bian percaya bahwa murid adalah generasi yang diandalkan. Dan di sekolah mengutamakan kerjasama, betul, kerjasama kolaborasi untuk saling menghormati. Satu lagi dari Bu Esti, bahwa Bu Esti itu menginginkan memimpikan murid yang berilmu, beriman, berkarakter luhur, pantang menyerah. Ada beberapa nilai di sana yang diharapkan oleh Bu Esti. Kemudian Bu Esti percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang unik, betul. Mungkin pribadi Lovelita dengan kakak berbeda, pribadi saya dengan Fazil berbeda dan sebagainya. Kemudian di sekolah mengutamakan pendidikan karakter. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh Pak Zikri untuk pertanyaan 4 sampai 6. Ya, di nomor 4 kita kembali ke Buros terlebih dahulu di bagian Buros. Untuk nomor 4-nya, murid itu sadar bahwa pendidikan itu perlu. Ini sudah tercermin dari murid-murid kita. Selanjutnya, kita yakin untuk bisa berubah. Kalau sudah ada keyakinan, insya Allah tujuan juga akan tercapai. Dan terakhir, kita paham bahwa pendidikan itu perlu untuk bekal di masa depan. Memang pendidikan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengubah masa depan kita. Selanjutnya dari Pak Bian di nomor 4, murid sadar betul bahwa untuk mempersiapkan bekal hidup butuh bimbingan orang tua dan guru. Nomor 5, kita warga sekolah yakin untuk titik. Kita harus yakin dulu pokoknya. Dan hal-hal yang positif itu kita harus yakini. Selama itu positif kita yakin. Keenam, warga di sekolah paham bahwa untuk memajukan pendidikan butuh kolaborasi dengan pihak terkait. Seperti itu. Terakhir dari Bu Esti di bagian nomor 4, murid sadar bahwa pendidikan itu penting. Betul? Warga sekolah yakin untuk anak-anak bisa berubah dan mencapai mimpinya. Terakhir, kita paham bahwa potensi peserta didik perlu dikembangkan dengan pengajaran yang bermutu. Insya Allah itu kita laksanakan ya Bapak Ibu Guru. Terakhir mungkin perwakilan dari siswa dari nomor 1 sampai 6. Perwakilan dari OSIS, murid itu memimpikan cerdas, berkarakter dan beradab kepada seluruh guru. Yang kedua, seorang yang harus dibimbing. Ketiga, mengutamakan akhlak, perilaku, adab dan ilmu yang guru berikan dapat dipahami oleh murid. Nomor 4, murid yakin harus menaati aturan yang berlaku di sekolah. Dan nomor 5, kita bisa membimbing murid. Serta nomor 6, guru atau pendidik, siswa-siswa perlu dibimbing untuk menjadi lebih baik dari akhlak, perilaku, dan adab. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta murid-murid sekalian yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan rumpang dari kalimat-kalimat tersebut yang nantinya kita akan diskusikan menjadi sebuah visi. Ya. Oke, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, tadi kita sudah sama-sama menuliskan bayangan kita, mimpi kita untuk para murid. Nah, dari beberapa masukan atau mungkin tanggapan dari Bapak Ibu serta anak-anak, kita bisa simpulkan
menjadi sebuah kalimat visi. Ya, tadi mimpi-mimpi dari Bapak Ibu sekalian dan murid-murid adalah mewujudkan murid yang tadi ada kreatif. Boleh dituliskan Bu Paras mungkin sebagai kesimpulan kita. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu kita sesuai kesepakatan kita yang tadi, mudah-mudahan bisa diakhiri di jam 11. Tapi jika memang belum bisa sampai jam 11, mungkin saya meminta waktunya kembali ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan sampai di tahap akhir. Oke, ya boleh dituliskan Bu Farah bahwa simpulan dari cita-cita untuk murid adalah mewujudkan murid yang mungkin nanti kita bisa simpulkan berdasarkan pemikiran Kak Hade. Tadi ada beberapa murid yang berakhlak, kreatif, mandiri, berwawasan global ya. Ini juga sesuai dengan visi yang memang kami selaku CGP buat terkait dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan murid yang memiliki karakter atau beriman bertakwa dari hati, kemudian juga bernalar kritis dari pikiran, kemudian mandiri serta berkebinekaan global. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya dipaparkan oleh Pak Zulkifli, silakan. Iya, dari penyampaian tadi kita coba bercermin apakah sudah sesuai harapan Bapak Ibu dengan visi SMPG kelas 34. Di sini ada mewujudkan insan yang religius, cerdas, terampil, dan berwawasan global. Kalau dari kami para CGP itu menentukan misi, sepakat ada 3 aspek yang masuk ke dalamnya, yaitu dari hati yang berhubungan dengan iman dan takwa, selanjutnya berhubungan dengan karakter, di sini sudah tercermin dengan berwawasan global, selanjutnya dari segi pikiran, yaitu dari cerdas dan terampil. Nah, ini bisa kita diskusikan, adakah yang perlu ditambahkan atau sudah cukup seperti ini. Kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu guru, bagaimana visi kita selama ini sudah mencakup poin-poin penting dari murid kita, atau ada yang perlu ditambahkan? Di sini ada insan yang religius dari segi hati, cerdas dan terampil dari segi pengetahuan, dan berwawasan global dari segi karakter serta budaya. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang perlu disesuaikan atau ditambahkan nih terkait mungkin cita-cita murid kita, kemudian juga visi yang memang sudah ada di sekolah. Mungkin ada dari Bapak Ibu? Mungkin Pak sebentar. Ya, silakan Mas Suryo. Ya, untuk visi yang pertama itu kan ada religius ya. Kalau religius itu sudah pasti semuanya orang yang beragama ya, kita lihat sudah pasti. Cerdas ya, kecerdasan ini kadang-kadang bervariasi kan ya. Artinya walaupun cerdasnya berbeda-beda, kata konteks ada. Terampil dan artinya apabila ada kegiatan kita, tugas-tugas bisa dilaksanakan. Berwawasan global, paham dengan intek atau ilmu pengetahuan yang luar biasa. Cuma ada karakter, akhlak, budi pekerti yang ini belum masuk ini. Ya, berkarakternya ya sopan santunnya, walaupun memang kondisinya tapi masih berapa persen gitu. Berarti mungkin tambahannya berkarakter gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Suryo. Di sini ada tambahan dari visi kita semua, yaitu berkarakter. Ya, silakan Pak Suhan. Kalau saya mewujudkan insan yang berbudi luhur,
kalau berbudi luhur sudah menyangkut enggak usulan dari Pak Suryo tadi menyangkut akap berbudi luhur, Mas, religius dan berbudi luhur. Monggo silakan. Memang juga mewujudkan di sini nggak usah terlalu kata-katanya nggak usah terlalu banyak. Antara religius dan berbudi luhur itu kira-kira lebih tinggian mana? Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Suhar. Ya, untuk tambahan dari Pak Suhar adalah mewujudkan insan yang berbudi luhur. Berarti kata religius ini bisa masuk ke dalam kata berbudi luhur karena mungkin karakter kita di zaman dahulu itu terkesan dengan perilaku yang sopan santun, unggah-ungguhnya, benar-benar bisa atau terkenal bangsa Indonesia dengan perilaku sopan santunnya. Jadi kalau ada orang asing di sini datang, yang terkesan adalah sifat-sifat ramah, terus sifat-sifat bagaimana dia bisa menghormati. Jadi berbudi luhur ini sudah mencakupi dari karakter-karakter tersebut, ya seperti itu. Terima kasih. Mungkin dibacakan kembali ya Pak Zikri bahwa visi yang tadi sudah sama-sama direvisi adalah mewujudkan insan yang berbudi luhur, cerdas, terampil, serta berwawasan yang bagus. Untuk berbudi luhur di sini adalah mencakup beberapa karakter termasuk juga karakter religius. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Ya, silakan Pak. Itu insan yang religius dan Berbudi. Oh ya, baik. Antara religius dan berbudi beda. Kalau religius itu agama tentang keyakinan itu. Kalau religius budi luhur itu tentang perilaku. Sikap dia. Baik, terima kasih Pak Suryo. Tadi ada sedikit yang mau disesuaikan dan ditambahkan bahwa visinya adalah mewujudkan insan yang religius dan berbudi luhur, cerdas, terampil, dan berwawasan global. Seperti itu ya Pak Zikri, berdasarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Ada lagi? Mungkin ada tambahan atau maksudnya berbudi luhur saja atau berbudi pekerti? Berbudi luhur dengan berbudi pekerti. Kita harus kembali ke dasar arti dari pekerti dan luhur ya, seperti itu. Luhur itu berarti kan yang paling tinggi. Paling Ya? tinggi. Paling tinggi. Kalau budi pekerti mungkin Perilaku yang baik, yang berbudi luhur berarti karena tingkatan berbudi luhur kalau dilihat dari bahasanya itu lebih tinggi ya, lebih tinggi, lebih mencakupi keseluruhan. Di situ terdapat budi pekerti di dalamnya. Seperti itu. Bagaimana Pak Subri? Bagaimana Bapak Ibu? Tingkat luhur pekerti itu menurut Kamus Bahasa Indonesia gitu. Kalau luhur sendiri artinya tinggi. luhur tinggi. Mungkin kita menginginkan ya nanti budi pekerti anak tuh mencapai level yang paling tinggi. Mungkin ya tingkat yang paling baik begitu Bapak Ibu. Ya gitu ya. Budi luhur. Mewujudkan insan yang religius dan berbudi luhur, cerdas, terampil, dan berwawasan global. Seperti itu Bapak Ibu. Ya nanti itu menjadi kesepakatan kita bersama, bisa menjadi bahan atau referensi ketika kita mengadakan raker mungkin di kedepannya, atau nanti ada penyesuaian visi misi untuk kedepannya. Ya selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah mencoba merumuskan ya visi yang ada penambahan dan revisi terkait dengan visi sekolah kita juga, bahwa mewujudkan insan yang religius dan berbudi luhur, cerdas, terampil, dan berwawasan global. Nah, visi tersebut perlu mungkin cerminan dari sikap dan perilaku yang kita lakukan. Mungkin sebagai murid, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, mungkin sebagai orang tua. Nah, di sini ada beberapa poin 1 sampai 4. Saya mau minta tanggapan Bapak Ibu, kira-kira sikap dan perilaku apa sih yang bisa mencerminkan visi sekolah kita? Mungkin dari murid terlebih dahulu. Mungkin saya minta
religius, cerdas, terampil, dan berwawasan global. Untuk murid mungkin yang religius kita sudah melaksanakan tiap hari, yaitu adalah tadarus serta sari tilawah untuk yang muslim, dan untuk yang non muslim adalah setiap hari di lab bahasa, doa bersama, dan semacamnya. Lalu untuk cerdas, untuk siswa-siswa SMP 134 menurut aku sangat cerdas sekali, karena dari kelas aku juga banyak sekali yang pinter-pinter, bahkan banyak sekali hampir tiap Senin itu diumumin siapa aja nih yang menang, baik itu dari silat maupun lainnya. Dan untuk yang terampil, siswa-siswi 134 sudah cukup terampil, bahkan sangat terampil karena dimulai saat kita mengadakan lomba mading. Di sana mereka sangat terampil serta kreatif juga termasuk dalam situ. Lalu berwawasan global. Untuk siswa-siswi 134 dalam berwawasan global ini adalah sudah termasuk juga, karena waktu itu siswa-siswi 134 juga telah melaksanakan FLS 2N dan mendapatkan banyak sekali piala, termasuk Kafka juga waktu itu dapat piala, alhamdulillah. Baik, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Kalau untuk perwakilan murid, kemudian dari perwakilan guru, apa sih sikap dan perilaku kita sebagai guru mungkin yang bisa mencerminkan visi sekolah? Mungkin saya minta Fabian untuk menyampaikan. Terima kasih untuk memberikan tanggapan terkait dengan visi SMP Negeri 134 mewakili teman-teman guru. Dari aspek religius, kami meyakini baik yang muslim maupun non muslim semuanya taat dengan keyakinannya, sehingga sudah melaksanakan. Untuk cerdas, nah ini yang tentu beda-beda tingkat kecerdasan dari setiap orang, sehingga sulit untuk menilai. Lalu terampil, beberapa guru di 134 cukup terampil dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bimbingan kepada peserta didik. Lalu ke berwawasan global, ini berkaitan dengan IT tentunya ya, ini juga masih bervariatif ya. Ada beberapa teman yang mungkin karena memang beda potensinya, ada yang menguasai dengan IT, ada yang juga masih gaptek dan sebagainya. Jadi dari visi yang ada itu ya 90% teman-teman guru itu sudah bisa mengimplementasikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Fabian yang telah menyampaikan dari sudut pandang guru. Sudut pandang selanjutnya adalah kepala sekolah, berhubung Bapak Sodikin Chandranya sedang tidak ada, mungkin perwakilan dari Ibu Risma. Ya, karena beliau berpengalaman juga untuk kepala sekolah di sekolah sebelumnya, mungkin bisa menyampaikan kegiatan-kegiatannya atau tindakan-tindakannya selaku kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Diri. Kalau untuk kepala sekolah, saya sih lihat ini saya pribadi atau Pak Chandra ya, gimana nih? Pribadi ya. Kalau murid ya sudah dibuat kebijakan kalau pagi itu memang ada Sabtu, dan kalau saya dulu mengingatkan murid jangan mengucapkan kata-kata kotor. Nah itu yang saya tekankan. Kalau sama teman mungkin dulu budayanya beda, jadi mulut jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sopan. Nah sebagai guru, dulu saya minta guru masuk ke kelas tepat waktu, dan kalaupun seandainya berhalangan ada tugas, jadi anak tidak berkeliaran. Dan sebagai kepala sekolah, ya dulu saya mendisiplinkan diri saya sendiri. Kalau pagi memang kita ada briefing sama pimpinan yayasan, biasanya setiap kali ada evaluasi dan program baru yang mau kita lanjutkan. Jadi apa instruksi dari yayasan, kepala sekolah harus menerjemahkan kepada guru dan murid, dan kepada orang tua yang saya mencoba selalu biasanya kalau di swasta kita ada minta keringanan uang sekolah. Jadi itu saya harus pahami kebutuhannya, dan biasanya ada kebijakan khusus untuk
yang nggak mampu atau memang ada permintaan khusus. Demikian Kak Zikri. Baik, terima kasih Bu Risma. Ya, selanjutnya untuk poin terakhir dari perwakilan orang tua, kebetulan juga sebagai tentik di SMP 134, silakan Ibu Rius, perwakilan orang tua, bagaimana sikap dan perilaku yang bisa mencerminkan visi sekolah? Mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bu Yus. Selaku orang tua, betul ya, orang tua itu memang harus mendukung apapun kegiatan bagi putra putrinya demi mewujudkan visi sekolah, yaitu mewujudkan insan yang religius, kemudian tadi direvisi berbudi luhur, cerdas, terampil, serta berwawasan global. Nah demikian Bapak Ibu terkait dengan sikap sebagai guru. Oh ya, sebagai guru, silakan Bu Esti tambahannya. Untuk pelaksanaan misi, yang pertama guru itu harus mampu mengembangkan potensi peserta didik dengan pengajaran yang bermutu, yang pertama. Yang kedua, guru itu harus berani bertransformasi. Ya. Yang ketiga, mungkin guru itu juga harus terus belajar, berani terus belajar, tidak mudah menyerah. Baik, terima kasih Bu Esti. Betul ya, sebagai guru kita harus juga melakukan perubahan, mungkin terus belajar, meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri kita, serta juga meningkatkan kompetensi yang ada pada murid. Mungkin ini bisa masuk ke sebuah prakarsa perubahan terkait dengan sikap dan perilaku, bahwa tambahan silakan Pak. Oke, saya ingin menambahkan dalam rangka misi, mungkin nggak usah panjang lebar dalam rangka menuju pada religius sampai wawasan guru berganti. Semua guru dan karyawan menjadi agen perubahan yang baik. Kalau tidak mau berubah hanya kayak gini-gini terus, bagaimana kita bisa berwawasan global? Terima kasih. Terima kasih pada Ya, jadi kita semua menjadi agent of change sebagai agen perubahan untuk murid-murid kita ke depan, dan semua kita bertransformasi seperti yang Bu Esti bilang, tentunya dengan belajar. Nah, harapan-harapan itu di sini ada prakarsa perubahan. Bagaimana kita bisa menciptakan harapan-harapan kita dengan satu langkah perubahan? Di sini kami mencoba untuk menyusun prakarsa perubahan adalah menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Mulai dari kelas, semuanya nanti akan menuju ke harapan-harapan atau perubahan-perubahan, bertransformasi menjadi atau bisa memenuhi visi yang kita rumuskan hari ini. Seperti itu. Untuk tahapan-tahapannya dari prakarsa perubahan nanti kita turunkan menjadi tahapan bagja. Tahapan bagja itu merupakan salah satu untuk menciptakan sebuah visi tercapai atau tidaknya, berjalan baik atau tidaknya. Bagja, huruf yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Di sini kita bisa membuat pertanyaan. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Dengan pertanyaan itu kita akan berpikir dan akan melakukan sesuatu. Kita bisa berkolaborasi, menanya atau mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kedua tahapannya adalah A, yaitu ambil pelajaran. Setelah kita membuat pertanyaan, mencari referensi, kita bisa mengambil pelajaran dengan cara mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. Kemudian setiap murid diminta menceritakan hal-hal yang disukai di kelas. Jadi selain dari informasi yang berada di internet, rekan sejawat, tentunya kita langsung menanyakan kepada objek kita, subjek pembelajaran kita, yaitu murid. Bagaimana murid bisa senang di dalam kelas, nyaman di dalam kelas. Yang ketiga adalah gali mimpi. Di sini kita
Sebagai guru, coba untuk mengajak murid membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat untuk belajar. Harapannya bagaimana dan apa saja kira-kira yang akan didapat apabila kelas sudah menjadi nyaman dan menyenangkan. Tahap keempat, mulai menjabarkan rencana. Guru membuat perencanaan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dari poin 1 sampai poin terakhir apa saja yang perlu kita laksanakan untuk mencapai kelas yang nyaman dan menyenangkan. Terakhir adalah atur eksekusi. Setelah rencana terbuat, kita mulai bagaimana cara untuk eksekusinya. Di sini bisa memberikan kesempatan pada murid untuk berkontribusi dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, baik dari pribadi guru sendiri, berkolaborasi dengan rekan sejawat, begitu juga dengan murid, bisa saling memberikan masukan bagaimana bisa menciptakan ruang kelas yang nyaman serta menyenangkan. Ya, dari hasil diskusi kita semua di sini, tadi visi kita sudah sepakati bersama, ada tambahan yaitu mewujudkan insan yang religius, berbudi luhur, terampil, cerdas, berwawasan global, dan berkarakter. Selanjutnya langkah prakarsa yaitu menciptakan atau mewujudkan kelas yang nyaman serta menyenangkan, dan tahapan-tahapan ini kita bisa lakukan dalam proses bagja sehingga visi dan misi kita akan terwujud dan tercapai. Seperti itu. Ya, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang tidak disengaja. Kami undur diri. Saya Zikri. Saya Septi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Septi dan Pak Jibri, keren banget. Kita beri aplaus sekali lagi ya untuk kedua, saya dengarnya adik-adik kali ya. Padahal mau jauh-jauh umurnya nggak punya adik. Oke, saya boleh ambil kesimpulan sedikit. Tadi teman-teman JGB ini sempat share tentang visinya. Tadi ada juga sharing dari Bapak dan Ibu ya. Ternyata kalau dari murid, katanya religius setiap hari, cerdas udah, kita semuanya udah, anak 134 semuanya udah ada semuanya di fisik gitu ya, sombong amat. Keren ya. Kemudian dari guru tadi Pak Dian sampaikan 90% sudah mengimplementasikan, gitu ya. Walaupun tadi sempat juga ada sharing juga bahwa guru harus tetap mau belajar kalau Pak Sumarga, harus update information. Dan tadi dari Bunda sebagai perwakilan kepala sekolah juga ada briefing ya kalau di sekolah-sekolah sebelumnya, dan juga dari orang tua yang ini keren banget ya, selalu mendukung kegiatan sekolah ya. Jadi apapun kegiatan sekolah selalu mendukung. Ini merupakan proposal dari Pak Jimmy dan Bu Septi untuk visi dan prakarsa perubahan di sekolah ini. Mudah-mudahan jika diperkenankan bisa dibawa ke nakar di tahun depan, gitu. Kalau misalnya mau berubahnya di semester depan ya boleh Zulkifli ya, dipersilakan. Tapi biasanya perubahan itu kan ada di nakar ya, karena mengundang rekan-rekan guru dan juga tenaga pendidikan. Jadi mudah-mudahan dapat diterima semua informasi dan juga sharing serta diskusi di siang hari ini. Diterima ya Bapak Ibu ya. Iya. Ini nanti ada apa? Simbolis penyerahan ini ya, penyerahan visi dan misi kepada Pak Sumargo ya nanti ya. Baik, terima kasih untuk penguatannya. Lebih bisa juga prakarsa perubahan ini tidak hanya sebagai slogan, karena seringkali visi dan misi di sebuah sekolah hanya sekedar slogan, tapi ketika pembuktiannya itu agak susah ya untuk 100% sama. Begitu Bapak dan Ibu. Tadi misalnya tadi Bunda Esti sempat sampaikan atau Bunda Rispa ya, ada pernyataan-pernyataan para nanda yang mungkin kata-katanya agak di luar pemikiran kita ya. Misalnya maaf ya, saya agak kotor mungkin ya, atau agak kurang baik ya. Mungkin itu juga PR kita bersama ya, nggak hanya PR Pak Jibri dan Bu Septi, tapi juga PR kita semua.
untuk menjadikan sekolah kita, sekolah 134 menjadi lebih baik tentunya. Jadi itu saja untuk sharing discussion ya. Untuk di hari ini, untuk visi dari Pakasa perubahan SMP 134 Jakarta, mudah-mudahan membawa perubahan yang akan lebih baik. Salam hormat dan juga untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Hadi Chandra yang hari ini sedang berdinas luar. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Saya akan kembalikan mikrofonnya ke Ibu Cantik sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asyid yang telah berbicara diskusi, dan seperti yang kita lihat bersama bahwa diskusi tadi sangat berjalan dengan lancar dengan usulan-usulan yang sangat bagus sekali Bu Asyid ya, di mana ternyata ada beberapa usulan dari bapak-bapak kita tentang visi yang sudah dibuat bersama. Ya, kami harapkan dari visi yang terbentuk tadi itu nanti bisa dibawa ke raker, kalau memang nanti semua stakeholder itu bisa menerima, kenapa tidak, kita akan mencoba. Baik Bapak Ibu, dengan berakhir dan diskusi tadi, berakhir juga kebersamaan kita, kami sebagai BPDS di sana banyak mengucapkan terima kasih atas atensi yang telah diberikan kepada kami, dan juga tentu support dan doa selalu kita berikan kepada JKP kita ini, sehingga nanti 4 bulan lagi ya C-nya akan hilang ya, mudah-mudahan selalu. Jadi C-nya itulah nanti selama 6 bulan ini diusahakan akan hilang, sehingga Bu Septi dan juga Pak Jikri ini akan menjadi guru penggerak yang nanti membawa perubahan-perubahan yang tentunya akan membawa kita ke yang lebih baik lagi di dunia pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan mohon maaf jika kedatangan kami banyak merepotkan atau banyak mengganggu, terutama yang guru-guru ya, mengganggu tupoksi dari kita semua, tapi setidaknya semuanya dalam rangka memajukan sekolah kita. Sama-sama kami terima kasih dan juga mohon maaf dan sebesar-besarnya jika kedatangan kami dan ada di kalangan kami yang kurang sopan. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa, Bu Septi, ada maaf ya diberikan kepada Pak Suryo ya sebagai wakil kurikulum nanti. Oh, mohon maaf. Mohon maaf ya, Pak Suhar sebagai nanti mungkin referensi untuk akan kita bawa di rakyat 2024-2025. Ya, silakan Pak Septi dan juga Pak Bu Septi dan Pak Jikri. Mohon nanti abadikan dikomunikasikan. Nanti setelah ini kita foto bersama ya Bapak Ibu. Ya, apa betul yang ngambil dari ada ini? Dari sini aja nih, biar kelihatan. Sini. Ke sini. Ya. Satu, dua, tiga, 4,